Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Kominfo menyatakan bahwa pihaknya akan mematikan TV analog untuk migrasi ke TV digital di wilayah Jabodetabek mulai awal Oktober 2022 ini. Namun, Kominfo akhirnya memutuskan untuk menunda proses analog switch off atau ASO tersebut menjadi 2 November 2022 mendatang. Hal ini dilakukan karena permintaan dari pihak penyelenggara multiplexing yang tergabung dalam Asosiasi Televisi Swasta Indonesia atau ATVSI, di mana disebutkan mayoritas penduduk Jabodetabek sendiri belum siap untuk migrasi ke TV digital. Bahkan menurut survei yang siap hanya sebanyak 43% saja. Kamu sendiri sudah siap bermigrasi ke TV digital? Antutu baru-baru ini merilis 10 daftar teratas smartphone dengan performa terbaik pada bulan September lalu di China. Meski didominasi oleh ponsel Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, tapi Asus ROG Phone 6D dengan MediaTek Dimensity 9000 Plus sukses mengambil tempat pertama. Asus ROG Phone 6D mencatatkan hasil skor Antutu luar biasa, yakni 1.123.036. Tak hanya mengklaim nomor 1, Dimensity 9000 Plus juga menjadi satu-satunya SoC dari MediaTek yang masuk daftar 10 besar tersebut. 9 smartphone lainnya semua ditenagai oleh Snapdragon 8 Plus Gen 1, di mana nomor 2 ditempati oleh OnePlus Ace Pro dan ketiga ada di iQOO 10 Pro. Dengan skor tersebut kemungkinan sih Dimensity 9000 Plus juga akan mengklaim tempat pertama di pasar global ya, yang pada Agustus lalu dihuni saudaranya Asus ROG Phone 6 dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Google resmi rilis Pixel 7 dan Pixel 7 Pro. Keduanya sama-sama memakai chipset anyar Tensor G2 dan mendapatkan peningkatan dari sisi kamera. Dari segi desain tambah peningkatan yang signifikan dari Pixel 6 series, termasuk layar dan baterainya. Pixel 7 Pro punya 3 kamera dengan sensor utama 50MP OIS. Kemudian ada kamera 12MP ultrawide dan kini lebih luas dengan 125 derajat dan sudah mendapat fitur autofocus. Sorotan utama ada pada kamera telefoto yang mampu zoom optical 5 kali dari sebelumnya 4 kali. Resolusinya sendiri 48MP. Sementara itu, Pixel 7 standar hanya mengusung 2 kamera tanpa telefoto. Untuk selfie juga mendapat peningkatan dengan resolusi 10.8MP dan view angle 92,8 derajat. Kamera depan Pixel 7 Pro juga punya modul yang sama. Kamera tadi diperkuat dengan chipset Tensor G2 4nm dengan peningkatan kemampuan machine learning. Machine learning itu digunakan Google untuk melatih AI pada kamera di ponsel Pixelnya. Google akhirnya merilis smartwatch pertama mereka yakni Pixel Watch, setelah sebelumnya cuma menyediakan OS-nya saja. Tentunya, Pixel Watch memakai Wear OS 3.5 terbaru. Smartwatch tersebut punya layar berukuran 1,2 inci dengan tingkat kecerahan 1000 nits dan ada fitur Always On. Layar berbentuk bulat melengkung itu dilindungi oleh kaca Gorilla Glass 5. Dapur pacu utamanya dipercayakan oleh Exynos 9110 dari Samsung, yang dipasangkan dengan RAM 2GB. Sementara itu untuk daya tahan baterainya, Google mengklaim mampu bertahan hingga 24 jam. Harganya untuk varian Wi-Fi only adalah $349 atau sekitar 5,3 jutaan rupiah. Sementara varian LTE dihargai $399 atau sekitar 6,1 jutaan rupiah. Ada fitur menarik sudah diluncurkan oleh pihak Twitter untuk pengguna nih. Kini mereka juga bisa menggabungkan format medianya untuk mengunggah foto, video, serta GIF dalam satu tweet yang sama. Caranya sangat mudah. Cukup pilih hingga 4 format media saat membuat tweet dan tekan tombol tweet untuk mempostingnya. Menarik? Ya, jadi berbagi konten di Twitter bisa lebih bervariasi dan lebih menarik terutama untuk para creator di Twitter. Pembaruan ini telah tersedia di iOS dan Android, tetapi tweet dengan format media berbeda ini juga dapat dilihat melalui web. Perangkat handheld alias PC portable milik Valve, Steam Deck, juga kecipratan popularitas yang diraih oleh Cyberpunk 2077. Dalam daftar game terpopuler di bulan September 2022 kemarin, Cyberpunk 2077 berhasil menempatkan diri dalam posisi 10 terbesar, tepatnya di peringkat 4. Daftar ini sendiri disusun dari total jumlah permainan di Steam Deck yang sayangnya disajikan tanpa banyak detail lanjutan. Peringkat pertama ditempati oleh Vampire Survivors, yang kemudian diikuti Elden Ring dan Stardew Valley. Popularitas Cyberpunk 2077 juga diikuti dengan kehadiran lebih banyak mod terkait anime Edge Runners selama beberapa minggu terakhir. Bagaimana dengan Anda? Ikut terjun kembali ke Cyberpunk 2077?
Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.